Ya, apakah terlihat Bu Rosa sudah? Terlihat, Pak. Terima kasih. Ya. Kita mulai aja ya. Jadi kegiatan hari ini itu adalah kegiatan sosialisasi untuk survei online untuk populasi khusus. Ya, populasi khusus yang dimaksud adalah populasi untuk mobile dan migran population. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa dengan istilah ini. Jadi ini merupakan bagian dari kajian untuk populasi ini untuk seluruh Indonesia, untuk 514 kabupaten kota, di mana kegiatan ini kerjasama dengan substansi malaria yang memang membutuhkan data ini, baik di level nasional maupun di lokal, dan juga dari WHO Indonesia. Jadi organisasi dari kegiatan ini adalah kurang lebih seperti ini. Sponsornya adalah dari WHO Indonesia, kemudian funder dari kegiatan ini itu dari Global Fund Project. Kemudian substansi malaria di tahun 2019 menunjuk kami untuk mengumpulkan data-data ini dari seluruh Indonesia. Nah, data-data apa saja? Ya data-data yang terkait dengan populasi khusus ini. Saya dari Ekman Oxford Clinical Research Unit, saya Iqbal, saya sebagai peneliti utamanya. Sedangkan koordinatornya adalah Ibu Rosa. Nah, adapun tim kami itu terdiri juga dari substansi malaria, Pak Guntur juga ada di situ, Bu Helen, Bu Fajar, dan juga dari kami, dan sudah mendapatkan izin etik dari Badan Litbang dan WHO untuk melakukan kegiatan ini. Jadi Bapak Ibu tentu sudah mengetahui bahwa kita sedang bergerak secara aktif untuk menuju eliminasi malaria, namun memang kita bisa melihat datanya dari SISMA ataupun dari kegiatan lapangan bahwa nanti kita akan berhadapan dengan populasi khusus ini yang sulit kita untuk menjangkau baik kegiatan penemuan, diagnosis, pengobatan ataupun promosi kesehatan karena memang berbagai alasan, berbagai masalah terjadi di populasi ini. Dan populasi ini juga bersifat lokal sebenarnya pendekatannya. Situasi masalahnya juga bersifat lokal. Jadi contohnya saja pekerja tambang emas mungkin di Kalimantan Selatan, situasinya akan berbeda dengan para pekerja atau para penambang emas di Aceh misalnya. Nah, jadi pendekatan ke mereka akan berbeda lagi. Pendekatan kepada industri pertambangan mungkin berbeda dengan kegiatan penambangan rakyat gitu, yang berkaitan dengan pengendalian malaria. Jadi secara nasional kita ingin mengangkat data itu melihat karakternya dari mana, kemudian cara-cara melakukan intervensinya seperti apa. Karena saya yakin dan percaya Bapak Ibu di Provinsi Bangka Belitung mungkin punya juga populasi khusus ini dan punya cara untuk bagaimana mendekati kemudian melakukan kegiatan intervensi yang relatif sesuai dengan situasi Bapak Ibu. Nah, kita mau lihat, kita mau belajar supaya bisa dibagikan juga dengan provinsi lain yang mungkin mereka punya pendekatan yang berbeda. Jadi inilah kira-kira tipe dari populasi khusus Bapak Ibu ya. Jadi mulai dari penambang hutan atau perambah hutan, penambang macam-macam, penambang emas, penambang mungkin di nikel, timah dan lain sebagainya mungkin berbeda di Bangka Belitung, juga ada pekerja perkebunan dan juga ada ini yang security forces-nya kayak seperti TNI atau Polri dikirim ke Papua dan kembali lagi ya. Dan mungkin membawa banyak kasus plasmodium vivax, ada relapse. Dan juga ada forest dweller. Nah, forest dweller ini kurang lebih seperti komunitas adat terpencil. Ya. Kalau di Jambi itu banyak ya, ada suku anak dalam, dan di suku-suku yang lain juga sebenarnya banyak juga terjadi permasalahan malaria. Tapi kita belum punya secara lengkap dan komprehensif tentang situasi tipe-tipe populasi khusus apa saja yang ada di setiap wilayah. Misalkan Bangka Belitung. Apakah Bangka Belitung punya masalah dengan komunitas yang terpencil dan malaria? Apakah mereka juga mengalami masalah malaria? Kita belum tahu. Tapi Bapak Ibu pasti punya datanya. Kemudian apakah ada masalah malaria pada pekerja tambang? Ya, nah kita bayangkan nanti di Indonesia kita akan punya peta secara nasional di mana saja daerah atau kabupaten kota yang mengalami masalah malaria pada populasi khusus ini, terutama untuk terkait dengan tipe-tipenya ya. Nah, jadi secara umum, secara garis besar Bapak Ibu, jadi rencana kajian yang akan berjalan mungkin 10 bulan ini, pertama melihat karakter kunci dari populasi ini. Sifat-sifatnya seperti apa, tipenya seperti apa, kemudian banyaknya. Kenapa ini penting? Karena selama ini Indonesia kita nggak punya perkiraan berapa jumlah, contohnya ya, berapa jumlah komunitas adat terpencil yang hidup di daerah malaria dan berapa banyak populasi berisikonya, serta kita nggak tahu juga
berapa banyak kasus malaria pada di mereka gitu. Tujuan daripada kajian ini adalah menangkap data-data yang tersebar di berbagai tempat, kemudian kita integrasikan dan kita lihat. Kemudian kita juga nggak pernah tahu sebenarnya apa kegiatan intervensi yang sudah dilakukan untuk populasi khusus ini. Pendekatan mungkin yang dilakukan oleh teman-teman di Aceh mungkin berbeda karakternya dengan yang di Bangka Belitung, karena mungkin perbedaan alam, perbedaan karakter populasinya, dan lain sebagainya. Nah, kita mau melihat kalau di Bangka Belitung kurang lebih seperti apa kegiatan yang sudah dilakukan dan apa lagi rencananya ke depan, mungkin untuk 2-3 tahun ke depan. Ya. Kemudian dari seluruh kegiatan ini, pengumpulan data ini, kita akan melihat kira-kira rekomendasi intervensi apa yang efektif, baik di level provinsi ataupun di level kabupaten kota. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu hadir di sini sebenarnya terkait dengan survei online-nya. Jadi kita mau menggali informasi tentang situasi ini yang ada di wilayah Bapak Ibu. Ya. Kenapa online? Karena sekarang di pandemi kita nggak bisa datang ke tempat Bapak Ibu untuk lihat, dan karena juga ini ruang lingkup kajiannya luas ya, jadi seluruh Indonesia. Jadi kegiatan seperti sosialisasi ini itu sudah kami lakukan untuk seluruh provinsi di Sumatera, ya ini Bangka Belitung yang terakhir ini hari ini. Sedangkan yang di wilayah lain Nusa Tenggara Barat sudah sebentar lagi Maluku dan Maluku Utara. Jadi kita menyesuaikan dengan jadwal teman-teman di provinsi juga dan di kabupaten kota. Jadi kegiatannya satu dari kurang lebih 5 ini ya. Nah, kalau kegiatan lapangan kami hanya melakukan di Jambi, Bengkulu, dan Kalimantan Selatan. Bangka Belitung nggak termasuk dalam kegiatan lapangan yang diminta oleh substansi malaria. Jadi hari ini Ibu Rosa akan menjelaskan khusus tentang MMP, tentang survei MMP secara online. Ya. Jadi sebenarnya apa yang ditanyakan dengan survei online ini, ya, jadi Bapak Ibu nanti diberi linknya, nanti diminta untuk mengisi, ya. Nggak akan hari ini untuk mengisi, karena pasti Bapak Ibu butuh waktu dulu untuk mengumpulkan informasi dari lapangan. Tapi intinya kita pengen tahu tipe populasi khusus apa saja yang ada di Bangka Belitung, terutama di provinsi, terutama di kabupaten kota Bapak Ibu sendiri. Kemudian intervensinya seperti apa, kemudian sistem pencatatan, pelaporannya seperti apa, apakah ada surveillance migrasi, tapi yang lebih penting juga ditanya masalahnya apa, tantangannya apa. Karena mungkin tantangan Bapak Ibu di Bangka Belitung berbeda banget mungkin dengan yang provinsi, mungkin teman-teman di Kalimantan Selatan gitu ya, yang karakter alamnya berbeda. Nah, kita ingin tahu itu, dan rencana intervensinya apa. Nah, untuk rencana intervensi ini Bapak Ibu tidak perlu terpaku kepada pedoman atau panduan. Panduan bilang begini-begini, tapi Bapak Ibu sebenarnya sudah melakukan satu cara yang lain yang Bapak Ibu pikir itu efektif, silakan saja diceritakan. Oh, begini loh, kami melakukan seperti ini gitu. Jadi tidak usah terpaku kepada pedoman ya. Pedoman itu kan daftar menunya ya. Tapi sebenarnya apa Bapak Ibu lakukan mungkin lebih kreatif daripada itu. Nah, populasi khusus yang kita tanyakan dalam survei online ini adalah satu pekerja tambang, kedua pekerja hutan, perkebunan, komunitas adat terpencil, dan pendatang sementara. Ini yang menjadi masalah utama pengendalian malaria pada populasi ini di Indonesia. Secara umum kurang lebih seperti ini. Detailnya nanti akan disampaikan oleh Ibu Rosa. Ini salah satu contoh pertanyaan dari survei ini, apa jenis tambang legal atau terdaftar yang ada di wilayah kerja Kabupaten Kota Bapak Ibu. Nah, seandainya di wilayah Bapak Ibu tidak punya pekerja, tidak punya tambang, tidak punya hutan, tidak punya pekerja perkebunan, tidak ada komunitas adat terpencil. Nah, ini proses pengisian surveinya akan lebih cepat ya. Tapi kalau ada, maka tentu kita akan ingin menanyakan lebih jauh apa saja yang terjadi. Kemudian kerjasama. Nah, kalau sering sekali slogan-slogan kita ini seringkali kita temukan dalam pertemuan-pertemuan malaria itu adalah sudah adanya kerjasama lintas sektor segala macam. Tapi kadang-kadang kita nggak menangkap sebenarnya kerjasama lintas sektor seperti apa yang sudah dilakukan khusus untuk populasi ini. Kita ingin tahu apakah mungkin kerjasama dengan Bapeda untuk menaikkan anggaran dan lain sebagainya, atau dengan LSM lokal, contohnya seperti di Jambi dengan Warsi yang sebagai kelompok social society, kelompok kemasyarakatan yang dekat dengan kelompok komunitas adat terpencil ini. Ya. Jadi mohon dijelaskan apakah ada juga mungkin kerjasama dengan perusahaan atau dengan siapa saja yang terkait dengan pengendalian malaria di populasi khusus. Ya. Kemudian hambatan. Nah,
kalau hambatan ini pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, pasti berkaitan dengan uang, orang, fasilitas, yang punya juga mungkin kendala geografi dan sebagainya. Saya ngerti Bangka Belitung karakter geografisnya berbeda. Nah, tapi kami ingin lebih spesifik lagi, sebenarnya hambatan utama dari kegiatan pengendalian malaria untuk di lokasi tambang yang ada di Bapak Ibu seperti apa? Apakah memang contohnya kurangnya penerimaan dari pemilik tambang untuk membuka akses kepada petugas kesehatan masuk untuk melakukan pemeriksaan atau pengendalian faktor dan sebagainya. Nah, kami ingin tahu secara spesifik yang sedang terjadi. Jadi tidak cukup dengan tuliskan saja oh, tidak ada dana gitu. Nah, tapi harus disebutkan berapa mungkin kebutuhan dananya yang dibutuhkan, kemudian yang ada sekian banyak, kekurangannya sekian banyak dan sebagainya. Dan digunakan untuk apa? Kemudian ada juga rencana. Rencana ini sangat penting Bapak Ibu. Ini semua hasil studi survei online ini nanti akan dikumpulkan untuk 514 kabupaten kota. Kemudian hasilnya akan dibagikan, maksudnya dokumen kajiannya akan dibagikan ke seluruh provinsi. Jadi mereka saling, Bapak Ibu bisa melihat juga bagaimana pengendalian malaria di wilayah di populasi ini di provinsi lain. Jadi kita bisa sama saling belajar. Nah, saya ingin tahu, saya ingin meminta Bapak Ibu untuk mengisi ini secara lengkap ya. Apa rencananya kira-kira apa? Yang menurut Bapak Ibu kira-kira kayaknya ini kreatif dan inovatif dan mungkin berbeda dengan yang ada di pedoman, nggak masalah. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menanggulangi masalah ini? Kemudian kalau tidak dilakukan, tadi ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan ini. Kalau seandainya tidak dilakukan kegiatan intervensi itu punya alasannya, ya. Bisa jadi karena memang tidak ada program, atau bisa juga tidak ada malaria sebenarnya di sana. Ada tambang tapi tidak ada malaria. Bisa juga karena ada tambang tapi tidak diperiksa maka kita tidak menemukan malaria, bisa juga. Atau memang karena akses lokasi. Bisa jadi untuk mencapai daerah itu mungkin butuh perjalanan darat atau perjalanan laut yang nggak visible gitu, mungkin karena badai, angin dan lain sebagainya dengan banyak alasan. Nah, memang disebutkan di situ. Ya, jadi kita bisa tahu oh ternyata ada kendalanya di sini. Jadi informasi Bapak Ibu ini akan sangat berguna ya untuk mungkin saya nggak tahu nanti ada pengalokasian anggaran dan lain sebagainya karena yang terkait dengan masukan. Jadi kita sudah mulai lihat oh ternyata masalah seperti ini yang harus dibuat mungkin dalam rencana proposal global fund ke depan ataupun untuk pengalokasian anggaran di setiap tahunnya. Jadi terima kasih Bapak Ibu, saya berharapkan sekali bahwa Bapak Ibu untuk mengisi survei online ini secara lengkap. Memang tidak bisa satu kali duduk langsung selesai, jadi nanti Bu Rosa akan jelaskan data dan informasi yang diminta. Tapi yang kami harapkan memang seluruh kabupaten kota itu berpartisipasi untuk mengisi ya informasi-informasi ini. Karena semuanya balik lagi nanti ke Bapak Ibu gitu ya. Pembelajaran dari wilayah lain juga provinsi lain juga akan belajar kepada Bangka Belitung apa saja yang sudah dilakukan untuk populasi ini. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas kesediaannya untuk hari ini. Saya serahkan ke Ibu Rosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Iqbal untuk paparan materinya Pak. Baik Bapak Ibu, karena waktu juga kita setelah paparan dari Pak Iqbal kita akan coba langsung cara pengisian kuesionernya sendiri. Saya tadi juga di chat Zoom meeting ini juga saya sudah berikan linknya. Mungkin Ibu Yuli belum sempat sharekan link dan materinya ke Bapak Ibu kabupaten. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu lihat di chat grupnya untuk linknya atau mungkin Pak Fatur sudah forward chat tersebut kepada Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita akan coba nanti bersama untuk cara pengisiannya. Ini sebelum nanti mengisi Bapak Ibu, ada informasi data terkait yang dibutuhkan dalam pengisian kuesioner tersebut. Jadi nanti di bagian mungkin Bapak Ibu yang saya minta tolong untuk di mute karena biar suara saya kedengaran di Zoom ini Bapak Ibu. Oke. Sebelum kita ngisi nanti ke kuesioner ini, sebelum final nanti Bapak Ibu akan mengisi, ada informasi data terkait yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu sebelum mengisi ini. Jadi di dalam kuesioner MMP kita ini ada MMP 1, ada bagian MMP 1, MMP 2, MMP 3, MMP 4 dan MMP 5. MMP 1 itu nanti akan ditanyakan untuk
area pertambangan tadi sudah disampaikan juga sama Pak Iqbal, MNP 2 untuk perkebunan, perhutanan, MNP 3 untuk perkebunan, MNP 4 itu untuk suku pedalaman atau komunitas adat terpencil. MNP 5 ini nanti akan ditanyakan untuk pendatang sementara. Untuk MNP 1 sama MNP 3, informasi data terkait yang dibutuhkan dalam pengisiannya nanti, Bapak Ibu akan ditanyakan, harus tahu berapa jumlah lokasi pertambangan MNP 1 sampai MNP 3 untuk yang legal atau terdaftar, lalu jumlah pekerjanya juga untuk MNP 1 sampai MNP 3 yang legal dan terdaftar, jumlah lokasi dan pekerja MNP 1 sampai MNP 3 ini untuk yang perkebunan rakyat atau yang ilegal atau yang tidak terdaftar. Lalu untuk jumlah kasus positif malaria pada MNP 1 sama MNP 3 pada tahun 2020 berapa? Apakah ada? Nanti akan Bapak Ibu harus punya informasi ini, nanti kita akan masukkan ke kuesioner kita, ke MNP kita. Nah, untuk MNP 4, informasi data terkait yang dibutuhkan, nah ini yang pertama itu nama-nama suku pedalaman, kalau ada, jumlah masing-masing suku pedalamannya, nama-nama suku yang dia menetap tinggal, dan nama-nama sukunya yang dia masih nomaden atau ada yang masih nomaden dan berpindah tinggal. Contoh kayak di Jambi itu, suku anak dalam itu ada yang sudah menetap tinggal, ada yang masih nomaden atau berpindah-pindah tinggal. Nah, yang terakhir itu jumlah kasus positif malaria pada suku pedalaman ini pada tahun 2020. Untuk MNP 5, pada pendatang sementara ini, data terkait yang dibutuhkan, yang pertama itu jumlah pendatang sementaranya berapa. Lalu jumlah kasus positif malaria pada pendatang sementara ini pada tahun 2020 berapa? Nah, dan nama daerah pendatang sementara tersebut berasal dari mana? Dari kabupaten kota mana? Ini informasi data terkait yang kita butuhkan, dan ini materi ini juga sudah saya sharekan ke Bapak Ibu summary dalam pengisian kuesioner MNP kita. Ya. Bapak Ibu, sekarang kita akan coba untuk pengisian online kuesioner kita. Silakan Bapak Ibu buka tampilannya, ini yang surveymonkey.com motion test P4. Kalau Bapak Ibu buka dari desktop, akan tampilannya seperti ini. Silakan Bapak Ibu buka. Kalau mau buka dari HP bisa, mau buka dari desktop atau laptop Bapak Ibu, Bapak Ibu juga bisa. Jadi yang mana nanti Bapak Ibu untuk dalam pengisiannya saya serahkan ke Bapak Ibu, tapi saya sarankan nanti kalau dalam pengisiannya ini Bapak Ibu isinya menggunakan desktop saja atau laptop Bapak Ibu, karena tampilannya kan lebih besar. Kalau dari HP itu takutnya kecil-kecil pertanyaannya tidak terbaca sama Bapak Ibu dengan lebih jelas. Pada tampilan ini, awal ini, untuk yang nomor 1 ini nanti, saya mohon nanti Bapak Ibu untuk download dulu, sebelum lanjut untuk pengisian kuesionernya, download dulu lembar pernyataan persetujuan. Jadi di sini nanti kalau Bapak Ibu klik, itu nanti ada Word, di situ Bapak Ibu isi kalau Bapak Ibu itu bersedia untuk kesediaan Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam survei ini. Nanti lembar persetujuan ini setelah Bapak Ibu isi, nanti mohon lagi di-upload lagi file tersebut, Word tersebut, lembar persetujuan tersebut, Bapak Ibu upload. Boleh nanti Bapak Ibu upload di SurveyMonkey ini. Kalau bisa, misalnya kalau dari desktop kan tinggal dipindahkan, tinggal dipilih aja choose file ini, Bapak Ibu upload kembali. Atau kalau nanti Bapak Ibu tidak bisa untuk choose file, untuk mengupload kembali pernyataan persetujuan tersebut, boleh nanti lembar persetujuannya di email ke saya atau di WA. Yang pasti lembar persetujuan ini harus dikembalikan kepada kami. Kalau nanti Bapak Ibu bersedia mengkonfirmasi untuk menjadi partisipan dalam survei ini. Nah, setelah Bapak Ibu nanti upload, baru kita centang ini. Yang nomor 2 kita centang. Untuk sekarang kita centang dulu, nggak usah diupload dulu karena ini kan kita masih demonstrasi, tapi nanti finalnya saya butuh untuk lembar persetujuan ini. Kita centang dulu bahwa kita bersedia berpartisipasi.
Nah, setelah itu kita pilih nomor 3 ini, apakah Bapak Ibu pengelola program malaria pada level kabupaten kota atau level provinsi. Kalau Pak Fatur atau Ibu Yuli nanti akan ngisi pada level provinsi. Kalau Bapak Ibu yang kabupaten akan ngisi pengelolanya pada level kabupaten kota. Kita klik yang kabupaten kota, lalu kita next selanjutnya. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak Ibu, apakah ada masalah dalam membuka link tersebut? Apakah ada masalah, Bapak Ibu? Oke, nanti Bapak Ibu kalau ada masalah dalam membuka link tersebut atau misalnya tidak bisa ada masalah, kendalanya, tolong boleh nanti share screen di sini. Kendalanya apa? Jadi nanti saya tahu apa masalah kenapa tidak bisa dibuka link tersebut atau tidak bisa next misalnya atau tidak bisa ngisi Bu Rosa kotaknya tidak bisa diisi. Nanti mohon saya dikabari. Jadi saya tahu kendalanya apa. Karena Bapak Ibu tidak ada informasi, jadi kita lanjut aja dulu. Oke. Untuk informasi kontak, ini mohon isikan dengan detail kontak Bapak Ibu. Sekarang kita isi dulu nama Bapak Ibu siapa. Bapak Ibu jabatannya sebagai apa? Misalnya Bapak Ibu sebagai pengelola malaria Kabupaten Bangka misalnya. Oke. Provinsinya itu. Nomor HP silakan dimasukkan. Terkait nomor HP ini, Bapak Ibu, saya mohon nanti yang Bapak Ibu masukkan, ini nomor HP-nya yang aktif ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan berikan nomor HP yang tidak aktif atau nomor kantor dinas yang tidak bisa saya hubungi. Saya perlu nomor HP Bapak Ibu untuk menanyakan nanti kalau ada informasi pengisian yang kurang lengkap atau yang perlu saya tanyakan kembali detailnya. Jadi saya perlu nomor HP Bapak Ibu yang aktif yang bisa saya hubungi nantinya. Oke, setelah kita ngisi nomor kontak, kita isi status endemisitasnya Kabupaten Bapak Ibu apa, silakan diisi. Kalau sudah eliminasi, silakan diisi misalnya tahun berapa dieliminasi. Kita lanjut selanjutnya. Nah, kita sudah masuk ke pertanyaan untuk MMP1 pada area tambang. Sebelum ditanyakan lebih lanjut untuk malaria pada pekerja tambangnya, ini ditanyakan dulu apakah ada area tambang di wilayah kerja Bapak Ibu. Nah, kalau ada, Bapak Ibu klik ya, tapi kalau tidak ada area tambang, nanti misalnya contoh Bangka, misalnya kayak Kota Pangkal Pinang, misalnya Kota Pangkal Pinang tidak punya area tambang. Nanti dia akan klik tidak, akan lanjut ke untuk MMP2 yaitu area pada pekerja hutan. Nah, untuk sekarang kita jawab dulu ada ya, kita ada area tambang di wilayah kerja kita. Kita next selanjutnya. Pada pertanyaan ini ditanyakan yang legal terdaftarnya apa jenis tambangnya. Silakan dipilih. Dipilih dulu biar kita bisa lanjut apa yang ada jenis tambang ilegal yang terdaftar di wilayah kita. Misalnya ada emas, tambang emas atau batu bara atau minyak bumi, silakan dipilih. Atau tidak ada, silakan kita lanjut next. Kalau tidak ada nanti pilih jawaban yang tidak ada tambang legal atau terdaftar. Kita lanjut selanjutnya. Untuk profil berikutnya ini ditanyakan jumlah lokasi. Tadi saya sudah sampaikan. Ini akan ditanyakan berapa jumlah lokasi tambang yang legal terdaftar. Kita isi dulu untuk yang legal terdaftarnya. Berapa jumlah lokasinya? Mungkin kita isi dulu kira-kira ada 10 jumlah lokasinya. Jumlah pekerjanya kita isi dulu. Misalnya ada 100 yang untuk pekerja tambang legal terdaftar. Nah, yang berikutnya ini untuk tambang rakyat atau tidak terdaftar. Jenis tambang rakyat, jenis tambang rakyat yang tidak terdaftar ini apa? Silahkan dipilih, kita pilih dulu apakah ada. Kalau ada jawaban lainnya, jenis tambang yang tidak ada di pilihan, nanti Bapak Ibu silahkan pilih yang lainnya. Nanti Bapak Ibu tulis misalnya apa lainnya yang belum ada disebutkan di atas pilihan di atas.
Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga sama, jumlah lokasi pada tambang rakyat yang tidak terdaftar. Jadi berapa jumlah lokasinya? Ini misalnya ada 20 misalnya. Jumlah pekerjanya berapa untuk yang tambang rakyat tidak terdaftar ini? Silahkan diisi, ada 200 misalnya. Apakah ada pekerja yang berasal dari luar daerah? Nah, ini kita isi. Kalau ada, Bapak Ibu pilih ya. Kalau tidak, Bapak silakan kita jawaban tidak. Yang berikutnya ini kegiatan penemuan kasus. Bagaimana dengan kegiatan penemuan kasusnya? Apakah ada? Silakan dijawab. Dan yang pertanyaan next berikutnya ini akan masuk ke pertanyaan untuk pekerja tambangnya. Jadi tadi kita udah jawab untuk area, apakah ada area tambang. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan untuk pada pekerja tambangnya. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pekerja tambangnya? Nah, kalau ada, Bapak Ibu jawab iya. Kalau tidak ada, Bapak Ibu jawab tidak ada. Kita jawab iya dulu. Kalau kita jawab ada iya, kita akan lanjut ke pertanyaan untuk profil tambang pada yang memiliki kasus malaria pada pekerjanya. Yang pertanyaan berikutnya ini ditanyakan lokasi mana yang ditemukan kasus malarianya. Jadi silakan dipilih. Misalnya yang ditemukan kasus malarianya itu emas. Kita lanjut next. Nah, ini ditanyakan jumlah titik lokasi tambang yang emas tadi, yang kita pilih tadi, berapa yang mempunyai masalah malaria. Tadi kita udah jawab, misalnya ada 10, dan ternyata dari 10 itu jumlah titik yang hanya mempunyai kasus atau mempunyai masalah malaria itu ada 5. Yang berikutnya, puskesmas yang terlibat, ini ada berapa? Silakan dijawab. Dan yang berikutnya ini, apakah ada petugas puskesmas yang menetap? Silakan Bapak Ibu jawab. Ada misalnya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Kalau ada, silakan dijawab. Ada, iya. Kalau tidak, silakan tidak. Yang berikutnya ini ditanyakan, berapa kira-kira jarak dalam kilometer dari puskesmas atau puskesmas pembantu terdekat. Jadi ini yang terdekat ya Bapak Ibu ya. Kalau ada 2 puskesmas, satu jauh tapi satu yang terdekat, nah kita cari yang terdekatnya saja. Jadi puskesmas atau puskesmas pembantu yang terdekat ke lokasi tambang kira-kira berapa? Ini misalnya yang terdekat itu ada 10 km. Jadi nanti mohon diisi dengan angka saja 10. Tidak perlu Bapak Ibu tambahkan misalnya 10 km dengan tulisan, tidak perlu. Jadi cukup nanti ditulis aja dengan kata angka saja. Kalau untuk yang jarak, dan sama untuk pertanyaan nomor 22, ini ditanyakan dengan waktu tempuh dalam jam. Nanti mohon diisi dengan angka saja. Misalnya jarak yang ditempuh biasanya untuk sampai ke lokasi tambang itu 3 jam gitu misalnya Bapak Ibu ya. Di luar dari kondisi misalnya mobil rusak atau kendaraan menuju ke sana rusak, itu tidak dihitung ya Bapak Ibu ya. Jadi kondisi normal yang biasanya Bapak Ibu tempuh tanpa ada kendala mobil rusak atau apa, untuk sampai ke lokasi tambang itu berapa? Misalnya 3 jam. Dan pertanyaan berikutnya ini, metode transportasi apa yang dipakai atau yang biasa digunakan oleh petugas puskesmas untuk mencapai ke lokasi tambang? Misalnya dengan mobil, kita tulis dulu, atau dengan sepeda motor juga. Jadi nanti silakan dijawab apa jawabannya untuk metode ini Bapak Ibu ya. Nomor 24, nah ini tadi sudah dijelaskan kondisi jalan menuju ke lokasi tambang. Jadi nanti mohon Bapak Ibu sebutkan kondisinya bagaimana. Kami mohon nanti lebih spesifik, jadi tidak hanya dijelaskan jalan rusak, tapi rusaknya seperti apa. Nanti tolong mohon dijelaskan apakah rusaknya setiap hari ketika Bapak Ibu ke sana, atau rusak pada saat musim hujan, atau jalannya tidak bisa dilalui, nah seperti apa nanti kondisinya, mohon Bapak Ibu lebih spesifik untuk menjelaskannya. Kita isi dulu misalnya jalan rusak parah, misalnya susah dilalui kendaraan. Ya. Yang berikutnya ini untuk dana apa yang digunakan, silakan
kita isi, misalnya dana APBD. Kita next ke selanjutnya. Ya, cara petugas menemukan kasus malaria bagaimana? Silakan di Bapak Ibu isi. Dan yang berikutnya ini cara petugas memeriksa bagaimana? Ini silakan diisi. Yang berikutnya ini, apakah para pekerja yang bukan penduduk setempat berobat ke puskesmas terdekat? Silakan diisi, misalnya iya dan gratis atau iya dan gratis. Silakan. Jika ada pekerja yang positif malaria, apakah mereka diberikan obat dan dilakukan follow up? Nah, silakan diisi, misalnya diberikan obat dan dilakukan follow up atau apa? Silakan diisi. Ini yang berikutnya ini untuk intervensi. Apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang? Nah, kalau Bapak Ibu jawab iya, ada intervensi, sama ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu atau program lakukan dalam mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nanti akan ditanyakan untuk intervensi yang sudah dilakukan. Jadi, kalau nanti Bapak Ibu pilih, atau memang tidak ada intervensi selama ini yang dilakukan oleh program atau puskesmas ataupun dinas, tidak ada intervensi, nanti kita tidak akan menjawab, kita akan skip pertanyaan-pertanyaan untuk intervensinya. Jadi kita akan lanjut untuk pertanyaan ditanyakan untuk bagian pada penularan malaria ke masyarakat yang di sekitar tinggal di lokasi tambang. Jadi nanti tidak menjawab itu, lanjut mempersingkat waktu juga karena tidak ada intervensi yang dilakukan. Sekarang kita jawab dulu, ada intervensi yang dilakukan untuk mengendalikan kasus malaria di lokasi tambang. Ya, kita lanjut ke selanjutnya. Intervensi pada lokasi. Nah, ini intervensi apa yang dilakukan, yang sudah dilakukan pada pekerja di lokasi tambang. Silakan dipilih, misalnya yang sudah dilakukan selama ini itu membentuk kader, kelambu, ya, atau promosi kesehatan. Kita lanjut, atau lainnya yang belum disebutkan di sini, silakan. Intervensinya apa? Nanti Bapak Ibu misalnya lainnya ada intervensi yang sudah dilakukan yang belum ada pilihan, misalnya memberikan makanan atau apa, seperti apa, atau memberikan ripalin atau apa, nanti silakan isi di sini di lainnya. Yang pertanyaan berikutnya ini, apakah ada pos malaria di pintu masuk sebelum pekerja ke lokasi tambang? Contohnya ini pos malaria hutan. Ini berbeda-beda di tiap provinsi namanya untuk pos malaria di pintu masuk ini. Kalau di namanya pos malaria di pintu masuknya itu sebelum pekerja ke lokasi tambang namanya pos malaria hutan. Nah, saya tidak tahu kalau nanti di bubble ini namanya apa untuk pos malaria di pintu masuk. Kalau ada, nanti Bapak Ibu pilih ada pos malaria di pintu masuk. Nanti mohon Bapak Ibu isi apa jenis intervensi yang sudah dilakukan apa. Jadi kalau ada intervensinya apakah ada, misalnya melakukan screening atau membagikan kelambu atau memberikan ripalin atau apa yang intervensi yang sudah dilakukan oleh petugas puskesmas atau program ke pekerja ke lokasi tambang sebelum mereka masuk di pintu masuk ke lokasi mereka. Tapi kalau misalnya ada pos malaria di pintu masuk tapi tidak ada intervensi, belum ada dilakukan intervensi, boleh nanti Bapak Ibu jelaskan juga selama ini belum dilakukan intervensi di pos malaria di pintu masuk. Nanti Bapak Ibu tinggal ditulis aja. Kalau ada, silakan isi misalnya sudah pernah membagikan kelambu misalnya. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Kapan terakhir kali, nah intervensi ini karena kita tadi udah jawab kita ada intervensi kelambu, silakan dipilih kapan terakhir kali memberikan kelambu, apakah penggantian transportnya, berapa yang diberikan kepada kader malaria pada pekerja, misalnya sekitar 250 sampai 500, lalu penggantian transport seperti kader, misalnya untuk kader malaria desa ini tidak ada penggantian transport misalnya. Nah, operasional tersebut berasal untuk penggantian uang transport ini misalnya dari APBD atau Global Fund atau dana dari mana, silakan diisi.
untuk yang pertanyaan berikutnya ini, dari semua intervensi yang dilakukan, mana yang paling efektif untuk menurunkan kasus pada pekerjanya? Jadi ini mohon pilih hanya satu, yang menurut Bapak Ibu tadi yang pilih intervensinya ada banyak tadi, mana yang paling efektif? Misalnya paling efektif itu adalah membentuk kader malaria desa, misalnya. Ini yang paling efektif. Lalu, apakah ada kerjasama lintas sektor dalam kegiatan intervensi? Silakan, apakah ada, dipilih, misalnya ada dengan, ya misalnya dengan TNI, atau tidak ada kerjasama lintas sektor selama ini. Kayak contoh kemarin kayak di Provinsi Sumatera Barat itu belum ada kerjasama lintas sektor untuk dilakukan intervensi di lokasi tambang. Nah, nanti ini akan berbeda jawabannya untuk kabupaten, kota di Babel. Kita lanjut ke selanjutnya. Ya, nanti ini mohon dijelaskan kerjasama yang sudah terjalin dengan institusi yang tadi Bapak Ibu sebutkan. Tadi kita sebutkan ada kerjasama dengan ISDM, TNI, dan LSM lokal. Nah, sebelum diisi sampai sini, saya mohon dulu dari Bapak Ibu dari kabupaten mana yang ada area pertambangan dan sudah ada kerjasama yang terjalin. Mungkin boleh Bapak Ibu sharekan dari kabupaten mana? Mungkin dari Bangka Tengah atau dari mana Pak? Yang ada area tambangnya. Bangka Barat ya. Bangka Barat ya, boleh. Bangka Barat. Rata-rata sih ada semua, cuma nanti silakan dikonfirm ke kabupaten lain. Mungkin kabupaten lain mohon dijawab. Boleh. Dari kabupaten lain mohon Pak, saya dibantu Pak, yang punya area tambang, yang selama ini sudah ada melakukan intervensi, mohon Pak saya dibantu. Apakah ada sudah melakukan intervensi dan kalau ada dengan siapa, nanti kita akan coba di sini untuk pengisiannya. Jadi nanti Bapak Ibu nggak bingung lagi gitu untuk pengisiannya. Boleh Pak dari Bangka, apakah ada Pak yang mau bantu saya di volunteer Pak untuk share tentang kegiatan intervensi yang selama ini sudah dilakukan Pak? Yang dari Bangka siapa ya Pak Fatur ya? Bu Yayu mohon dibantu. Bangka Barat. Pak Indra, Bangka Barat. Pak Indra? Ini tidur kayaknya semuanya. Ini jangan sampai tidur nih Bapak Ibu, nanti kalau saya questionnaire-nya nggak diisi full, saya teleponin satu-satu nanti. Bu Yayu sama Pak siapa ini? Boleh dibantu Pak? Atau kita lanjut aja bagaimana ini kalau nggak ada pertanyaan? Sebelum terakhir ke Manggar. Oke. Ya udah kalau nggak ada yang mau jadi volunteer untuk mencoba share pengalamannya untuk intervensi yang sudah dilakukan dan bentuk intervensinya kerjasamanya, ya udah lanjut aja. Tapi saya harap nanti mohon Bapak Ibu diisi ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya, sekarang kita isi dulu. Misalnya contoh kerjasamanya ini membentuk MOU. Bu Dini itu mau jawab tuh dari Deltim. Bu Dini bisa ya, silakan. Bu Dini silakan. Bu Dini dari Dinkes Deltim. Halo. Iya Ibu, silakan Ibu. Mungkin nggak bisa bantu banyak juga Mbak Nora, karena saya relatif baru juga di P2M, gitu kan, kurang lebih 2 tahun. Cuman kalau untuk lokasi tambang di daerah Deltim ini nggak ada lokasi khusus gitu ya, karena hampir seluruh kecamatan, kami dari 7 kecamatan itu mungkin punya tambang konvensional semua gitu.
Jadi apa ya maksudnya tambang masyarakat yang tradisional gitu ya. Kalau dikatakan apa namanya legal ya mungkin tidak legal juga gitu kan. Nah, untuk intervensinya dari program malaria karena kita juga sudah eliminasi, jadi nggak terlalu banyak gitu yang sudah dilakukan. Tapi dari lintas program, kawan-kawan di program K3 mungkin juga sudah melakukan beberapa kegiatan gitu untuk kesehatan kerjanya. Jadi belum ada ya intervensi, Bu ya? Iya, kalau khusus dari program malaria mungkin belum. Oke, baik. Nanti Ibu bisa, berarti Ibu gimana Bu? Ya mungkin itu saja yang bisa di-share gitu. Barangkali ada pendapat atau pengalaman lain dari kawan-kawan kabupaten lain, silahkan. Boleh. Mungkin ada pendapat atau sharing dari teman-teman Bapak Ibu kabupaten lain terkait dengan intervensi untuk ini ya, jenis pertambangan yang konvensional. Oke. Terima kasih banyak Ibu Dini untuk sharingnya, ini menarik sekali. Jadi nanti untuk intervensi detail intervensi, ya untuk detail intervensi nanti Ibu bisa jelaskan tidak ada kerjasama lintas sektor selama ini, karena mungkin Ibu bisa ceritakan, tapi sudah dilakukan tadi seperti K3-nya gitu, tapi K3-nya bukan kerjasama lintas sektor, hanya mungkin dari pekerja sendiri atau bagaimana. Nanti Ibu bisa lebih detail untuk dijelaskan di sini ya Bu ya. Jadi saya tahu walaupun tidak ada kerjasama atau lainnya, tapi saya tahu nanti seperti apa bentuknya ya Bu ya. Iya, nanti kami mungkin berusaha untuk cari tahu juga dari lintas sektor yang lain, Mbak. Mungkin belum terinformasikan saja di Dinas Kesehatan ini. Baik, terima kasih Bu. Ya siapa tahu ada selama ini tapi belum tertangkap di puskesmas ya Bu ya, sama di dinas ya Bu ya kegiatannya. Oke, kita pilih dulu jawabannya biar kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Intervensi nanti kalau Bapak Ibu ada intervensi misalnya dengan LSM lokal, nanti sebutkan LSM lokalnya apa. Seperti contoh kemarin ada yang sharing ke kita juga itu kerjasama dengan Pemda setempat dengan Bupati. Nah ini dalam bentuk apa dia jelaskan panjang lebar. Ini menarik sekali. Jadi kita sudah tahu kerjasama apa yang sudah terjalin misalnya dengan siapa dan bentuknya seperti apa selama ini sudah terjalin. Untuk sekarang kita karena kita harus jawab pertanyaan berikutnya. Karena kalau kita tidak jawab, kita tidak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah kita isi dulu misalnya membentuk MOU. Lalu kita next ke selanjutnya. Nah ini untuk pertanyaan pekerja tambang ya, tapi ini ditanyakan untuk masyarakatnya. Jadi apakah ada penularan malaria pada pekerja tambang, maksudnya penularan malaria dari pekerja tambang ya pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Nah kalau Bapak Ibu jawab ada, misalnya ada, ditemukan ada penularan malaria pada masyarakat. Nah, kalau kita jawab ada iya, nanti kita akan ditanyakan lagi sama seperti pertanyaan untuk pekerjanya. Tapi ini untuk bagian pada masyarakatnya. Nanti akan kita jawab lagi, kita harus jawab lagi jaraknya dan intervensi yang sudah dilakukan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang itu apa. Kalau nanti kita jawab tidak ada, tidak, kita akan skip untuk pertanyaan-pertanyaan untuk masyarakatnya. Nanti kita akan lanjut langsung ke bagian pencatatan dan pelaporan. Nah, sekarang kita jawab dulu ada. Jadi ada, ya ada. Kita lanjut. Ini ditanyakan lagi berapa jarak, silakan kita isi. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Dalam bentuk angka, intervensi apa, silakan. Misalnya tidak ada intervensi, kita akan lanjut.
untuk ke pertanyaan untuk pencatatan dan pelaporan. Pencatatan dan pelaporan ini tadi saya sudah sampaikan berapa jumlah kasus positif malaria pada pekerja tambang. Mungkin ada yang bisa sharing dari kabupaten mana, apakah ada jumlah kasus positif malaria yang ditemukan pada pekerja tambang dan pada masyarakat yang tinggal di lokasi tambang. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau sharing? Kita coba masukkan itu angkanya berapa kira-kira yang sudah Bapak Ibu tahu kasus positif. Oke, kalau tidak ada yang sharing, kita lanjut aja isi dulu. Yang jumlah kasus positif malarianya itu pada pekerja tambangnya ada 20 misalnya. Apakah dilaporkan? Silahkan diisi. Dan kasus positif yang pada masyarakatnya berapa? Apakah ada? Kalau tidak ada, silakan ditulis 0 saja. 0 ini kita tahu berarti tidak ada kasus positif malarianya. Apakah dilaporkan? Biasanya apakah dilaporkan? Oke, kita jawab ada. Ini hambatan dan rencana. Tadi juga dia sudah disinggung sama Pak Iqbal sedikit. Pada bagian ini benar, ini harus diisi juga secara spesifik nanti Bapak Ibu, biar kita lebih tahu, lebih paham sebenarnya kendala, hambatan, atau rencana Bapak Ibu ini apa untuk MDP 1. Jadi silakan diisi, untuk mempersingkat waktu, kita isi dulu, hambatannya ada misalnya. Tapi nanti kalau yang sebenarnya nulisnya jangan ada ya Bapak Ibu ya. Tapi karena ini untuk mempersingkat waktu, dalam penulisan dan kita belum ada juga final untuk pengisiannya, silakan kita isi ada dulu biar kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya. Surveillance migrasi ini pada pekerja tambang, apakah melaporkan diri? Silakan diisi misalnya ada. Dan dari kabupaten mana pekerja tersebut berasal. Ini mohon disebutkan nama kabupaten atau kotanya. Misalnya dari Bangka Tengah misalnya. Atau dari mana? Misal Bangka Tengah atau dari Bangka atau dari misalnya dari Jakarta mana gitu. Jakarta Timur atau mana. Nah, nanti mohon diisi dari mana pekerja tersebut berasal. Berapa lama mereka tinggal di lokasi tambang? Silakan diisi, misalnya lebih dari 3 bulan. Kapan biasanya mereka tiba di lokasi tambang? Nah, ini berbeda. Kalau contoh seperti di Kalimantan Selatan, pekerja tambang itu banyak datang bilang pengelola programnya bilang kalau datangnya mereka itu datang biasanya musiman, jadi datang untuk yang ilegal mereka tuh datang sebelum Lebaran. Jadi nanti mohon diisi kapan, misalnya kita contohkan sebelum Lebaran dan mereka pulang itu biasanya setelah Lebaran. Ya. Apakah dilakukan screening sebelum mereka berangkat? Silakan diisi misalnya iya. Kalau iya, siapa yang melakukan screening? Silakan dipilih. Dan sebelum mereka pulang, apakah dilakukan screening juga? Nah, kalau tidak ada, silakan pilih jawaban tidak ada, atau ada, silakan dipilih ada. Kita lanjut. Apakah Bapak Ibu memantau para pekerja yang datang dari luar daerah? Kalau misalnya ada, ya, nah ini berbeda Bapak Ibu. Kalau ada, mohon nanti Bapak Ibu jelaskan cara Bapak Ibu memantau para pekerja atau cara program atau puskesmas atau Bapak Ibu memantau para pekerja pendatang tersebut bagaimana? Ini berbeda. Kalau contoh seperti di Kalimantan tadi, itu dia memberikan kartu pantau malaria. Kalau di NTB, Provinsi NTB, mereka itu ada memantau para pekerja yang datang dari luar daerah itu, dia memberikan kartu pasien malaria. Jadi ini berbeda. Kalau ada, apa namanya gitu? Mohon dijelaskan nanti di sini kalau ada iya. Apa? Misalnya memberikan kartu bebas malaria atau apa? Kalau Bapak Ibu jawab ada ya. Kalau ada cara Bapak Ibu atau program memantau para pekerja yang datang dari luar daerah. Kita next. Oke, ini sudah selesai. Oh, nah, ini untuk yang tidak melakukan kegiatan penemuan kasus atau intervensi.
mengapa Bapak Ibu tidak melakukan intervensi untuk menurunkan kasus malaria pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang. Tapi karena malaria pada masyarakat, nah ini silakan Bapak Ibu pilih, misalnya karena akses lokasi atau tidak ada kasus malaria yang dilaporkan, jawaban bisa lebih dari satu untuk yang pertanyaan nomor 59. Habis itu kita next. Ya, MMP 1 kita sudah selesai jawab Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan lanjut untuk MMP 2. MMP 2 ini untuk malaria pada pekerja hutan. Kalau Bapak Ibu jawab ada iya. Kalau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, ini nanti akan sama seperti MMP 1 tadi, profil. Ditanyakan jenis kegiatan perhutanan yang ada di wilayah kerja Bapak Ibu ini apa. Jadi pilih salah satu kembali, misalnya ada penambang hutan legal, sudah terdaftar, atau HPI atau penambang hutan. Ini profilnya berbeda. Kalau misalnya kita pilih, ada, untuk jawaban-jawaban selanjutnya, ini sama berulang seperti di MMP 1, ditanyakan kembali jumlah lokasinya, kira-kira jumlah pekerjanya berapa, lalu ditanyakan juga jenis intervensi yang sudah dilakukan, jaraknya tadi, transportasi tadi menggunakan bagaimana kondisinya, transportasi apa yang digunakan, pencatatan pelaporannya. Nah ini semua sama ditanyakan seperti di MMP 1, hanya bedanya ini untuk area MMP 2 yang ditanyakan. Untuk mempersingkat waktu, nanti Bapak Ibu bisa coba pas setelah pertemuan ini dicoba untuk dijawab semuanya. Nah, untuk sekarang kita jawab dulu tidak ada MMP 1. Tidak. Kalau kita jawab tidak ada area perhutanan, kita lanjut untuk ke malaria pada pekerja perkebunan, MMP 3. MMP 3 ini kalau Bapak Ibu jawab ada, iya. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, nanti ada profilnya lagi, tinggal Bapak Ibu pilih jenis perkebunan legal terdaftar, nanti setelah legal terdaftar akan ditanyakan untuk yang perkebunan rakyat atau ilegal atau tidak terdaftar. Ini yang beda hanya ini saja profilnya, tapi pertanyaan-pertanyaan berikut ini sama. Oke, kita lanjut untuk MMP 4. Pak Fatur, saya mau nanya dulu, Bapak Ibu, apakah untuk Belitung ini apakah ada populasi khusus untuk MMP 4 Pak, untuk suku pedalaman? Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di area Bapak Ibu ada komunitas untuk suku pedalaman atau komunitas adat terpencil Bapak Ibu? Boleh saya dibantu Bapak Ibu? Pak Fatur? Ya, bagaimana Bu Rosa? Ya. Ya, di Bangka Belitung apakah ada untuk MMP 4 untuk permasalahan pada masyarakat suku pedalaman, Pak? Sebenarnya setahu saya sih nggak ada ya komunitas untuk adat yang terpencil. Sebenarnya nanti kita bisa lihat saat mereka ngisi kuesioner aja sih, karena juga saya belum mendalamin apakah itu ada komunitas itu. Oke. Jadi ini kita mau coba untuk jawab bareng-bareng dulu MMP 4 atau nggak usah Pak, gimana Pak? Ya bareng-bareng sih sebaiknya sih bagusnya begitu supaya jelas ya, juga. Ya, baik. Saya mau maaf, ini yang nomor HP-nya 0813 3358 3699 siapa ya Pak? Ibu ya? Yang ada jawab di aku munculnya begini aja Mbak untuk pengisian. Siapa ya, boleh sharing mungkin? Kenapa tampilannya? Oh, dari PKM Kacang Pedang. Ya, kenapa Pak? Saya lihat dulu ya. Tampilannya kenapa?
Oh, Ibu, itu kalau saya lihat, itu koneksi Ibu nggak stabil, Ibu. Jadi nggak keluar sampai ke bawah. Apakah ada yang masalah dengan sama seperti Ibu ini ya? Jadi tampilannya cuma setengah, itu koneksinya Ibu. Coba nanti Ibu refresh kembali linknya. Buka lagi linknya yang baru gitu, yang saya berikan tadi. Coba lagi Bu. Oke. Dari Bapak Ibu, apakah ada yang punya masalah dalam ini? Membuka link dari survei maginya, kondisi dan kuesionernya Bapak Ibu? Oke, ini saya share ulang linknya. Saya WA ya Bu ya, sebentar ya Bu. Ya, saya sudah email Ibu. Mungkin bisa saya sudah WA ke Ibu. Mungkin bisa dicoba lagi linknya yang saya berikan. Ya, itu koneksi Ibu yang nggak stabil Ibu, makanya terputus. Oke, Bapak Ibu, kita akan lanjut. Kita akan coba jawab untuk MMP 4. Jadi ini menarik sekali seperti yang Pak Fatur sampaikan ke saya. Ya. Oke, ini menarik sekali seperti yang Pak Fatur sampaikan ke saya kalau selama ini kan belum ada laporan ke dinas provinsi untuk permasalahan MMP atau populasi khusus pada masyarakat suku pedalaman atau komunitas adat terpencil. Ini juga terjadi pada Pak Fatur, ini juga terjadi pada Provinsi Riau. Provinsi Riau juga melaporkan hal yang sama. Memang ada suku pedalaman, namanya di sana ada suku Mamak, Talang Mamak namanya, tapi selama ini tidak dilaporkan ke dinas provinsi, ke Dinkes Provinsi Riau, kalau ada suku pedalaman dan ada intervensi yang sudah dilakukan di sana, ada screening yang sudah dilakukan, ada kegiatan MBS yang sering dilakukan, dan ada kasus positifnya yang hasil dari MBS tersebut. Dinas provinsi juga baru tahu tahun lalu, itu juga karena ada laporan dari WARSI atau dari NGO lokal, kalau ada suku pedalaman yang positif malaria. Jadi ini menarik sekali. Jadi nanti benar seperti yang Pak Fatur sampaikan tadi, nanti kalau teman-teman akan mengisi apakah ada atau selama ini tidak terlaporkan atau yang tidak tertangkap selama ini untuk dilaporkan. Jadi nanti menarik. Oh ternyata misalnya contohnya di kabupaten di Bangka Tengah misalnya atau di Bangka Timur ini ternyata ada komunitas adat terpencil misalnya entah suku laut yang datang dari Provinsi Riau yang tiba di di Bangka Belitung ya selama ini tidak tahu, yang tidak terlaporkan, ada populasinya, ada kasusnya. Nah ini akan tertangkap dan akan terlaporkan ke dinas provinsi. Jadi kita akan jawab sama-sama. Jadi kita anggap ada populasi atau ada masyarakat suku pedalaman atau komunitas adat terpencil. Kita jawab ada ya. Silakan kita isi kembali Bapak Ibu kuesionernya. Kita jawab iya ada. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan, kalau nanti tidak bisa kalau Bapak Ibu tidak bisa WA saya, nanti di chat aja di sini. Jadi saya tahu kendala Bapak Ibu apa. Ya. Kita jawab ada ya. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi sudah saya sampaikan di awal, data yang dibutuhkan apa. Nah, ini Bapak Ibu harus tahu dulu nama-nama suku pedalaman tersebut apa. Nah, kita contohkan aja dulu namanya ada suku laut misalnya. Saya kurang paham juga Bapak Ibu. Untuk yang di bubble seperti apa untuk MMP 4-nya, nama-nama suku pedalamannya. Yang berikutnya ini jumlah suku tersebut apa. Misalnya kita anggap ada suku laut, ada suku B, misalnya ada suku C. Berapa jumlah masyarakat pada masing-masing suku pedalaman ini?
Ini mohon hanya diisi dengan angka dan disesuaikan dengan jumlah dan nama suku yang Bapak Ibu tulis. Misalnya untuk row 1 ini, untuk nomor 1 ini suku laut. Nah, suku laut ini berapa jumlah sukunya? Misalnya ada 100. Untuk suku B, ini untuk yang pertanyaan nomor 2, ini berapa misalnya ada 200. Untuk yang suku C, ini misalnya ada 50. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Apakah suku pedalaman tersebut juga berada di luar wilayah kerja Bapak Ibu? Ini menarik sekali. Jadi seperti contoh suku anak dalam. Suku anak dalam itu kan dia itu tidak berada di satu kabupaten kota, tapi dia bisa berada lintas kabupaten dan lintas provinsi. Dia juga ada di provinsi sebelahnya seperti ada di Bengkulu juga, dan dia juga ada di Palembang, dan dia juga ada di Sumatera Barat. Di 4 provinsi ini. Nanti Bapak Ibu mohon disebutkan kalau ada, ya, dan ada di kabupaten mana saja kalau dia ada. Oke. Kalau misalnya dia tidak ada, silakan pilih tidak ada. Ini DO-nya Bapak Ibu. Untuk yang menetap tinggal, nanti kita akan tanyakan 2 untuk menetap tinggal dan suku yang nomaden dan masih nomaden. Yang menetap tinggal ini, dia tinggal di lokasi yang sama lebih dari 6 bulan. Kalau dia nomaden, dia tinggal di lokasi yang sama kurang dari 6 bulan atau sering berpindah-pindah. Oke. Yang pertanyaan berikutnya ini dari suku pedalaman mana yang menetap tinggal. Oke. Kalau tidak ada, misalnya tidak ada yang menetap tinggal, Bapak Ibu kasihkan tanda strip seperti ini. Tapi kalau ada, silakan diisi. Misalnya yang nama suku yang menetap tinggal tadi, misalnya suku laut. Oke. Lanjut, apakah bisa diakses yang menetap tinggal ini? Silakan, misalnya bisa diakses, terbuka bisa diakses. Nah, ini yang untuk pertanyaan untuk yang nomaden atau yang berpindah-pindah. Kalau tidak ada, misalnya strip, misalnya, atau kita jawab B. Berikutnya ini, apakah yang untuk nomaden ini bisa diakses? Silakan dijawab, tertutup, tidak bisa diakses. Berikutnya ini, apakah ada penemuan kasusnya? Misalnya ada, ya. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada suku pedalaman ini? Ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nomor 72 ini ditanyakan pada suku pedalaman mana yang malaria biasa ditemukan. Misalnya ditemukan pada yang berpindah-pindah misalnya. Lalu ditanyakan lagi, sebutkan kasus malarianya yang ditemukan ini pada suku pedalaman apa. Misalnya tadi pada suku yang ditemukan ini ditemukan pada suku laut. Contoh. Berapa banyak puskesmas yang terlibat? Silakan diisi apakah ada. Kalau ada silakan diisi. Kalau tidak ada cukup Bapak Ibu tulis 0, tidak ada misalnya 0. Apakah ada puskesmas pembantu yang terlibat? Misalnya ada, iya. Nah, ini ditanyakan jarak. Jadi dalam kilometer sama dengan NWP1 tadi, berapa jarak dari puskesmas atau puskesmas pembantu pusu terdekat ke lokasi suku pedalaman tersebut. Misalnya yang diisi dengan angka, kira-kira jaraknya 15 km misalnya. Berapa waktu tempuhnya? Silakan diisi kembali, misalnya 4 jam. Metode apa? Silakan diisi. Sepeda motor misalnya. Kondisinya bagaimana untuk mencapai suku tersebut? Silakan diisi, misalnya kondisinya jalan licin dan berbatu, tidak bisa dilalui. Dilalui dengan kendaraan. Bagaimana kondisinya? Nah, dananya apa? Misalnya dana GF, misalnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ya, penemuan kasus dan pengobatan. Bagaimana cara petugas menemukan kasus? Silakan diisi.
Misalnya dengan MBS atau survei kontak, dengan RDT misalnya. Nah, kita isi sekarang. Ya. Oke, saya akan jawab pertanyaan dari Pak Indra. Pak Indra dari Bangka Barat di chat. Bagaimana jika jarak kurang dari 1 kilometer atau penambangnya tinggal berdekatan dengan masyarakat? Ya, kalau kurang dari, karena harus angka ya Pak ya. Jadi kalau kurang dari 1 meter, 1 kilometer, Bapak tulis aja 1 ya Pak ya. 1. Jangan tulis misalnya berapa ya? Kurang dari atau tanda kurang dari, nggak bisa Pak, aja hanya angka yang harus diisi. Jadi nanti kalau 1 Bapak tulis 1. Jadi tapi Bapak nggak usah takut Pak Indra. Nanti kalaupun saya butuh informasi 1 ini apakah kurang dari 1, saya akan telepon Pak Indra konfirmasi. Jadi nanti saya akan kasih notes nanti kalau jaraknya ini adalah kurang dari 1. Oke, makasih Bu. Ya Pak. Tapi tetap aja Bapak tulis 1, nanti saya akan konfirmasi kembali. Nanti saya yang bikin notes Pak gitu. Catatan sendiri. Ya, Pak. Oke, kita lanjut. Ada masyarakat suku pedalaman. Ini apakah ada masyarakat? Nah, kalau Bapak Ibu jawab tidak, misalnya tidak ada, oke, kita lanjut. Apakah jika masyarakat suku pedalaman ini positif malaria, apakah diberikan obat? Oke, diberikan obat saja. Kita lanjut, next. Ini untuk yang nomaden. Nah, ini kalau misalnya ada tadi, karena tadi jawab ada suku yang masih nomaden atau yang berpindah-pindah tadi. Apa strategi yang dilakukan oleh petugas puskesmas mendekati suku pedalaman yang masih nomaden atau berpindah-pindah? Nah, ini berbeda. Kalau suku anak dalam misalnya, yang untuk studi site kita nanti, epidemiologi kita lapangan nanti ini, strategi yang sudah dilakukan selama ini banyak. Salah satunya adalah mendekati pemunggungnya atau ketua adatnya. Nanti strateginya bagaimana? Kalau misalnya ada, nanti Bapak Ibu tulis sudah ada strateginya seperti apa. Kalau belum ada dilakukan strategi, Bapak Ibu juga silakan sharing di sini. Jadi ini jawabannya boleh terserah Bapak Ibu, maksudnya tidak terbatas mau berapa kata gitu Bapak Ibu. Jadi kita isi dulu. Apakah dilakukan intervensi pada yang nomaden ini? Kita jawab ada, iya. Kita lanjut, intervensinya apa? Silakan dipilih, misalnya memberikan kelambu. Apakah ada pos malaria di pintu masuk mereka? Nah, kalau ada, silakan dijawab ada, tapi kalau tidak ada, jawaban tidak ada. Kita lanjut. Ini detail intervensinya ditanyakan. Untuk yang nomaden, silakan diisi kapan terakhir kali memberikan kelambu. Ya, dari semua intervensi hanya kelambu, maka yang paling efektif itu kelambu. Apakah ada kerjasama lintas sektor? Nah, kalau ada, misalnya ada LSM lokal, misalnya dengan warsi gitu. Nah, nanti silakan dipilih apakah ada kerjasamanya, sama seperti pertanyaan di MFI 1 tadi, yang kita jawab tadi. Nah, nanti mohon kerjasama yang terjalin ini jelaskan. Nanti jelaskan, misalnya kerjasamanya ini membentuk kader antara misalnya antara LSM dan puskesmas misalnya Bapak Ibu ya, kerjasama yang sudah terjalin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini penularan malaria di masyarakat sekitar. Nah, apakah ada penularan malaria dari suku pedalaman ini ke masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi? Kalau ada, Bapak Ibu jawab iya ada. Tapi kalau tidak, Bapak Ibu silakan jawab tidak ada. Apakah Bapak Ibu juga melakukan intervensi untuk masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi? Nah, misalnya tidak ada dilakukan intervensi misalnya. Kita lanjut. Untuk pencatatan pelaporan. Ini sama seperti MIP 1, jumlah kasus positifnya berapa, silakan dimasukkan. Misalnya ada 10, dilaporkan, ini tidak. Jumlah kasus yang tinggal di lokasi, misalnya masyarakat, ini 0, tidak ada. Apakah dilaporkan, misalnya tidak dilaporkan. Kita lanjut.
Hambatan dan rencana sama seperti yang dijelaskan di MMP 1 tadi, ini lebih detail. Hambatan dan rencananya apa? Silahkan kita jawab dulu. Ada. Surveillance migrasi, apakah suku pedalaman atau saat ini, pemerintah adat terpencil ini, saat ini sering keluar masuk dari lokasi mereka, sehingga misalnya dari hutan pergi ke kota. Ini silakan jawab, misalnya tidak. Kita jawab berikutnya ini, 1-3. Ya. Ini misalnya iya. Kalau iya, mereka berpindah seringnya kemana? Misalnya mereka berpindah ini ke Bangka Tengah. Gitu. Akan dilakukan screening, silakan dijawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Siapa yang melakukan screening? Oke, misalnya petugas puskesmas kita pilih. Apakah juga dilakukan? Apakah diberikan juga kartu pantau malarianya setelah dilakukan screening untuk suku pedalaman tersebut? Kalau ada, silakan jawab ada. Kalau tidak, silakan jawab tidak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Alasan tidak dilakukan penemuan kasus dan intervensi. Ini alasan apa? Kenapa Bapak Ibu atau program tidak melakukan intervensi untuk menurunkan kasus malaria pada masyarakat? Ini misalnya karena pendanaan atau akses lokasi. Misalnya. Jadi silakan dipilih apa alasannya kenapa tidak dilakukan intervensi. Kita lanjut. Nah, MMP 2 ini, MMP 4 kita sudah selesai menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan di MMP 4 untuk suku pedalaman. Nah, yang terakhir ini Bapak Ibu, ini untuk MMP 5. Jadi, permasalahan malaria pada pendatang sementara. Untuk di Kabupaten Kota Bangka Belitung, apakah ada populasi khusus, mungkin bisa sharing untuk malaria pada pendatang sementara, atau ada yang mau sharing MMP 1 sampai MMP 4? Saya silakan kalau ada yang mau sharing, Bapak Ibu, atau ada pertanyaan sebelum kita coba untuk menjawab pertanyaan MMP 5, bagian MMP 5. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing atau mau sharing untuk ada contoh untuk kota Pangkal Pinang mungkin ya yang punya malaria pada pendatang sementara. Mungkin ada yang mau sharing dari Bapak Ibu dari kota Pangkal Pinang? Atau dari kabupaten lain Bapak Ibu? Ibu Maria atau Pak Safrudin, Ibu Novi, Ibu Yuli atau Ibu Sari, ada yang mau di-sharingkan Ibu? Permasalahan MMP 1 sama MMP 4-nya di wilayah Bapak Ibu? Ada yang mau sharing, Bu? Bapak Ibu? Pak Fatur, ada yang mau sharing, Pak? Ini Bapak Ibunya enggak. Ini. Atau kita lanjut MMP 5 atau bagaimana Pak Fatur? Lanjut aja dulu ya, kayaknya lanjut. Lanjut ya? Ya, oke. Kita lanjut, Bapak Ibu silakan diisi kembali. Kita akan mengisi untuk MMP 5. Kita jawab ada, ya. MMP 5 ini akan ditanyakan profilnya. Jadi Bapak Ibu pilih jenis pendataan sementara ini apa. Misalnya ada penjaga area perbatasan atau pekerja fungsi mundur kembali. Silakan diisi atau lainnya apa misalnya nelayan atau TNI Polri atau apa nanti silakan untuk diisi di lainnya. Berapa jumlah pendataan sementara silakan kita isi sama seperti MMP 1 sampai MMP 4 tadi.
Apakah ada kegiatan penemuan kasus malaria? Silakan diisi, misalnya ada. Apakah Bapak Ibu mempunyai permasalahan malaria pada pendatang sementara? Ya, ini kita jawab ada ya. Lanjut, next selanjutnya. Penemuan kasus dan pengobatan sama. Ini ditanyakan pada pendatang sementara ini mana yang ditemukan kasus malarianya. Nah, silakan dijawab. Misalnya pada nelayan atau wisatawan turis. Cara petugas menemukan kasus malaria pada pendatang sementara ini bagaimana? Silakan. Saya dengan ini. Ya. Bagaimana cara petugas memeriksa? Oke, silakan diisi. Apakah pendatang sementara berobat ke puskesmas? Ya, silakan. Apakah diberikan obat dan dilakukan follow up? Silakan diisi. Apakah dilakukan intervensi untuk mengendalikan kasus malaria? Nah, kalau kita jawab ada dilakukan intervensi, iya. Nanti pertanyaannya sama, akan ditanyakan lagi detail intervensinya sama seperti di MMP 1 sampai dengan MMP 4. Kalau kita jawab tidak dilakukan intervensi, selanjutnya nanti dia akan menanyakan untuk bagian langsung ke bagian pencatatan dan pelaporan. Ini kita jawab jumlah kasus positif malaria pada pendatang sementara pada tahun 2020 berapa. Kalau Bapak Ibu ada yang mau sharing sekarang, boleh ke saya. Jadi kita sama-sama ngisi bareng karena saya tidak secara spesifik saya tidak paham untuk MMP populasi khusus di Bangka Belitung. Jadi kalau untuk sekarang jumlah kasus positifnya misalnya ada 10. Apakah dilaporkan? Ya. Kita lanjut next ke pertanyaan berikutnya. Hambatan dan rencana, ini tadi sudah saya sampaikan sama dengan MMP 1 sama MMP 4. Nanti mohon lebih spesifik. Hambatannya yang Bapak Ibu alami ini apa selama ini? Kalau misalnya pendanaan lebih spesifik, pendanaannya seperti apa? Dan rencananya misalnya apa rencana Bapak Ibu? Misalnya rencana Bapak Ibu ke depan yang belum dilakukan, contohnya tadi kayak Boltim akan melakukan kerjasama lintas sektor, misalnya mungkin akan kerjasama dengan nanti akan kerjasama lintas sektornya, misalnya dengan dinas pariwisata atau dengan perhotelan atau seperti apa. Nanti itu mohon lebih spesifik dijelaskan untuk hambatan dan rencana ini. Lanjut, selanjutnya. Surveillance migrasi, ini untuk bagian surveillance migrasinya. Apakah pendatang ini melaporkan diri ke kader malaria yang dan puskesmas? Silakan kita isi ada. Dari mana biasanya pendatang sementara tersebut berasal? Ini seperti yang sama yang saya sampaikan tadi. Bapak Ibu harus tahu dari mana pendatang sementara tersebut datang. Misalnya kabupatennya datangnya dari Sukabumi atau dari mana? Atau dari Jakarta, misalnya Bapak Ibu ya. Atau dari mana ya? Contoh ya. Dari apalagi ya, Bandung misalnya, kota Bandung. Berapa lama mereka biasanya tinggal? Silakan diisi, misalnya 1-3 bulan. Apakah dilakukan screening saat mereka tiba di kota tujuan? Tidak, misalnya. Kita lanjut. Sebelum mereka pulang, apakah dilakukan screening juga? Kita jawab iya, ada. Lanjut. Siapa yang melakukan screening sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing, misalnya petugas malaria atau LSM lokal juga, silakan pilih jawabannya boleh dari 1. Apakah pendatang diberikan kartu pantau malaria setelah dilakukan screening? Ini silakan, misalnya iya ada. Ya, alasan tidak melakukan penemuan kasus dan intervensi. Mengapa Bapak Ibu program tidak melakukan intervensi untuk pendudukan kasus malaria pada pendatang sementara? Misalnya karena tidak ada kasus malaria dilaporkan atau tidak ada kegiatan program. Silakan dijawab. Kita lanjut. Usulan dan syarat. Ini yang bagian terakhir Bapak Ibu, usulan dan syarat. Tapi ini juga paling penting untuk Bapak Ibu jawab. Seberapa sering Bapak Ibu melakukan uji silang pemeriksaan sedia darah? Nah, nanti ini Bapak Ibu jawab, misalnya selalu. Apakah Bapak Ibu mengalami masalah lain dalam mengendalikan kasus malaria di wilayah Bapak Ibu? Nah,
ini silakan Bapak Ibu jawab, apakah ada masalah lain untuk mendalikan kasus malaria, misalnya ada tuh apa misalnya ya Bapak Ibu ya, nanti lebih spesifik Bapak Ibu jelaskan apa kebutuhan Bapak Ibu yang belum terpenuhi untuk mendalikan kasus mengendalikan malaria di wilayah Bapak Ibu. Misalnya yang belum terpenuhi selama ini adalah pendanaan atau terbentuknya kerjasama dengan lintas sektoral. Nanti boleh Bapak Ibu lebih spesifik jelaskan apakah Bapak Ibu memiliki usulan atau ide dalam menanggulangi masalah MMP ini yang sudah ditanyakan untuk 5 populasi khususnya ini. Jadi apa usulan dan ide Bapak Ibu? Mungkin ini akan berbeda nantinya antara satu kabupaten dengan kabupaten lain yang menurut Bapak Ibu ya, ada usulan lain, misalnya kelambu tidak usah diberikan, tapi apa ide lain yang menurut Bapak Ibu yang untuk menanggulangi masalah MMP ini. Jadi nanti silakan diisi apa. Bukan ada-ada ya Bapak Ibu ya. Ini ada karena saya karena kita harus ngisi cepat biar kita bisa jawab pertanyaan berikutnya. Yang untuk pertanyaan 136 ini yang terakhir pertanyaannya adalah menurut Bapak Ibu apakah ada populasi khusus lain yang beresiko yang belum kita tanyakan di MMP ini gitu. Karena ini kan kita populasinya hanya 5 untuk yang beresiko. Tapi apakah Bapak Ibu di kabupaten kota untuk provinsi Bangka Belitung ini punya usulan atau ide lain untuk menanggulangi masalah populasi khusus? Nah, kalau ada populasinya itu pada khusus beresiko apa? Misalnya contoh menurut Bapak Ibu nelayan ini adalah populasi khusus berisiko Ibu Rosa misalnya. Ini silakan. Jadi nanti Bapak Ibu silakan karena sana kan pesisir gitu. Jadi mungkin menurut Bapak Ibu yang cocok untuk di Provinsi Bangka Belitung ini adalah populasi yang berisikonya ini adalah nelayan. Karena mungkin dia pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain ini mungkin menurut Bapak Ibu idenya adalah untuk nelayan, nah seperti itu. Tapi saya juga nggak tahu bagaimana nanti jawaban Bapak Ibu ketika pengisiannya. Oke, kita isi dulu ada misalnya apa nanti untuk usulan dan idenya. Oke, setelah itu klik selesai, maka Bapak Ibu sudah selesai dalam pengisian kuesioner ini. Oke, ini selesai. Ya, sudah. Jadi kita sudah selesai mengisi mencoba pengisian kuesioner kita ini walaupun baru demo, tapi kita sudah setidaknya kita sudah coba cara mengisinya seperti ini. Oke, Pak Fatur, ini kita sudah coba demo. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup. Saya masih ada waktu kira-kira 10 menit. Atau kita mau sharing boleh. Saya sangat terbuka sekali kalau dari Bapak Ibu ada yang mau sharing selama ini apa yang sudah dilakukan untuk populasi khusus di tempat Bapak Ibu, atau menurut Bapak Ibu ada pertanyaan yang belum saya tanyakan atau yang kami tanyakan yang harusnya ditanyakan, itu silakan kalau mau di-sharingkan, atau ada pertanyaan lain boleh Pak Fatur. Ya, baik, terima kasih. Untuk kuesioner ini setelah saya baca dan saya lihat, ini ada beberapa data yang harus butuh waktu untuk mencari, misalnya seperti data tambang yang terdaftar, terus beberapa yang di luar kesehatan ya. Karena saya sebenarnya itu kan informasi ini jujur aja saya baru informasi dari Bu Yuli, tapi nggak apa-apa. Maksud saya untuk yang di kabupaten kota ini kemungkinan kesulitan untuk mengisi itu. Apakah bisa diberi waktu tidak hari ini, begitu, Ibu? Iya, oke Pak Fatur, ini bukan hari ini ngisinya Pak Fatur ya, tenang aja Pak. Jadi nanti hari ini nanti saya kasih timeline ke Pak Fatur. Nanti di timeline itu saya butuh alamat email masing-masing Bapak Ibu kabupaten kota untuk diisikan alamat emailnya, dan tanggal berapa saya akan mengirimkan final
kuesioner MMP-nya. Jadi nanti ngisinya bukan di link yang ini Bapak Ibu ya. Ini hanya khusus untuk link demonstrasi saja. Dicoba, uji coba saja namanya. Tapi nanti link sebenarnya pengisian kuesioner MMP ini akan saya emailkan resmi ke Bapak Ibu untuk Bapak Ibu isi dan buka pengisiannya tersebut melalui email. Linknya itu ada di email. Nanti waktunya kapan, Bapak Ibu yang kasih tahu ke saya siap mengisi misalnya 7 hari lagi karena saya butuh untuk mencari data-data sumber data terkait tadi, gitu, informasi data terkait. Lalu setelah seminggu sudah diisi, berarti kan nggak butuh waktu lama. Jadi dalam pengisian ya mungkin 1 hari. Yang lama itu kalau Bapak Ibu punya area populasi khususnya ini lebih dari 1. Misalnya ada seperti contoh misalnya Bangka juga punya MMP 5, masalah MMP 5, juga punya masalah MMP 1, juga punya masalah MMP 2 perkebunan. Ini ada 3 MMP misalnya. Nah ini memang akan makan waktu dalam pengisian. Kenapa saya akan kasih linknya dari email? Karena nanti kalau Bapak Ibu jawab, lalu koneksi internetnya terputus, nanti tinggal buka lagi link yang dari email tersebut. Jadi nanti nggak balik lagi mengisi MMP 1, ulang lagi dari awal. Kalau ulang lagi dari awal kan Bapak Ibu butuh waktu. Dan tadi yang saya isi apa ya, gitu, takutnya lupa lagi. Jadi nanti dia akan lanjut, sudah tersimpan, dia akan lanjut pengisian ke berikutnya. Gitu. Jadi nanti Pak Fatur saya akan berikan timeline-nya. Saya serahkan ke Bapak Ibu mau kapan akan mulai mengisi dan finalnya kapan akan saya berikan ke email masing-masing. Oke, baik Bu. Terima kasih informasinya. Mungkin dari Kabupaten ada masukan atau informasi tambahan untuk saya. Mohon Bapak Ibu yang dari Kabupaten bisa memberi komentar. Terima kasih. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Indra, Bangka Barat. Bagaimana kalau hari ini selesai pengisiannya dan bagaimana cara pengirimannya? Oke, wah, ini nih Pak, terharu nih Pak. Kalau hari ini udah akan selesai pengisiannya. Pak Indra, gimana Pak? Lagi ngisi juga ini. Semangat ya Pak. Dengar sambil ngisi juga. Wah keren banget. Makasih banyak Pak. Jadi tapi tenang Pak, tetap saya akan kasih dulu timeline-nya karena kan saya tidak tahu email Pak Indra. Jadi nanti di work timeline itu nanti ada email, ada tanggalnya, kapan akan saya kasih link resminya, link finalnya ke email Bapak. Jadi nanti Bapak informasikan kalau Bapak bilang saya besok akan isinya, ya udah nanti saya akan email Bapak besok, nanti Bapak silakan isi. Asal yang tadi ya Pak ya, data-data terkait tadi itu sudah punya semua, jumlah tadi, jumlah titik tadi, berapa jumlah pekerja atau tidak. Atau memang Bapak tidak punya area untuk MMP 1 sampai MMP 5, berarti sudah selesai semua kan menjawabnya kan Pak. Oke, makasih Bu. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Ya, Bapak Ibu ada pertanyaan kembali Bapak Ibu? Oh ya, Bapak Ibu ini juga sering untuk tambahan dari saya. Ini juga sering ditanyakan oleh Bapak Ibu kabupaten yang lain menanyakan ke saya, bagaimana caranya saya mendapatkan informasi data terkait Ibu Raka. Misalnya contoh untuk MMP 4 untuk komunitas suku pedalaman. Nah, kalau Bapak Ibu punya ada suku pedalaman atau MMP 4, nanti Bapak Ibu silakan berkoordinasi dulu. Saya sarankan berkoordinasi dengan puskesmas masing-masing. Karena biasanya puskesmas tahu area area yang ada populasinya. Kayak pertambangan mungkin Bapak Ibu tidak tahu selama ini ada berapa titik untuk pertambangan, berapa yang ilegal terdaftar, mungkin puskesmas lebih paham, lebih tahu. Silakan Bapak Ibu berkoordinasi dengan puskesmas setempat dulu untuk menanyakan data terkait. Kalau nanti dari puskesmas misalnya tidak punya atau datanya kurang lengkap biasanya, silakan juga ditanyakan ke lintas sektor. Biasanya kayak seperti contoh, untuk suku pedalaman itu NGO lebih, contoh LSM, Warsi itu dia punya data berapa jumlah suku pedalaman baik yang sudah menetap baik ataupun yang nomaden di satu titik banget. Jadi dia punya semua gitu berapa. Nah ini nanti bisa Bapak Ibu tanyakan juga
ke LSM terkait atau ke kementerian terkait. Kayak contoh, Kemensos juga punya berapa jumlah suku pedalaman, dia lengkap sampai dia juga punya kegiatan-kegiatan program yang sudah dilakukan. Kalau misalnya Bapak Ibu tanya ke saya, untuk pertambangan bagaimana Bu Rosa? Untuk pertambangan ESDM juga punya ESDM, berapa jumlah pekerja sebenarnya, pekerja tahun 2020 mereka punya jumlah total pekerja tambang yang legal dan tidak terdaftar, mereka punya di ESDM, Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Karena kenapa Bapak Ibu? Jadi saya mohon nanti diisi, jangan diisi cuma 000. Karena kalau 0 ternyata ada jumlah pekerjanya, ada kasusnya, ini sayang sekali. Jadi nanti kalau kita mapping pun nanti hasilnya 0 Bapak Ibu. Jadi tidak ada kasus, tidak ada jumlah pekerja, tidak ada titik kasusnya atau tidak ada titik lokasinya, itu 0 semua gitu. Ini amat sangat sayang sekali gitu. Padahal ada titiknya, ada jumlah pekerjanya, ada jumlah kasusnya. Jadi saya mohon untuk diisi dengan sebenarnya. Jadi nanti maka itu kalau Bapak Ibu butuh waktu, silakan saya berikan mau berapa lama untuk mencari data-data atau informasi data terkait yang dibutuhkan. Jadi nanti inilah yang tertangkap sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi, tujuan dari pengisian kita ini, pengisian kuesioner online kita ini. Mungkin itu aja dari saya Pak Fatur yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, informasi yang kurang jelas, misalnya ada ini pertanyaan yang lebih lanjut yang kurang paham, silakan saya di WA atau saya di telepon, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Nanti setelah ini saya coba buat grup WA khusus untuk ini ya, khusus untuk kabupaten dan provinsi, termasuk juga dari tim tim riset untuk saya masukkan. Nanti saya masukkan siapa? Pak Iqbal dan Bu Rosa atau salah satu? Boleh Pak, dua-duanya boleh. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Nanti setelah ini saya siapkan dulu teman-teman supaya nanti kalau ada pertanyaan sekaligus ada hal yang belum paham langsung di situ aja untuk selanjutnya. Begitu saja mungkin Bu Rosa.